Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua nak? Hadir. Semua ya? Iya. Hadir. Gimana ya? Sebelum kita memulai pelajaran ya, minta terlebih dahulu. Mana kelas? Duduk siap. Berdoa mulai. Pada tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajarannya apa ya? Ini ya tujuan pembelajaran ya. Ibu menjelaskan materi pada hukum pasal. Itu yang ketiga ada diskusi siswa mampu memberikan banyak gagasan satu, ya jawaban dan penjelasan pada masalah hukum pasal. Terus ya kedua, melalui diskusi siswa mampu ya mengembangkan gagasan dan pemecahan masalah. Tiga, melalui diskusi dan praktik siswa mampu berpikir kreatif dalam merancang percobaan sederhana. Empat, melalui diskusi dan praktik siswa mampu melaksanakan percobaan sederhana dan langkah-langkah yang terkunci tentang hukum pasal. Yang kelima, melalui eksperimen siswa mampu mengelola data hasil percobaan sederhana tentang hukum pasal. Yang keenam, melalui eksperimen siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang hukum pasal. Kemudian, mengembangkan gagasan dan pemecahan masalah. Tiga, melalui diskusi dan praktik siswa mampu berpikir kreatif dalam merancang percobaan sederhana. Empat, melalui diskusi siswa mampu melaksanakan percobaan sederhana dan langkah-langkah yang terkunci tentang hukum pasal. Yang kelima, melalui eksperimen siswa mampu Mobilnya tadi bisa berangkat karena ada udara depan angin masuk. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apa ngacangnya berangkat karena adanya pompa kompresor dan masukan dari udara reservoir. Bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil? Ya. Padahal daya yang diberikan tidak terlalu besar. Mesin pengangkat mobil terdiri dari dua tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke pengisap kedua, sehingga diperoleh daya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ketinggian 1,5 meter. Sampai jumpa. Apa tadi apa pernah diketahui? Punya contoh apa? Gaya satu kan. Gaya pertama. Kalau 100 cm
dua apa? Luas pertama. Dua, ya. Terus, kamu lihat lagi. 1 cm ya, Pak? Luas pertama. Luas pertama. 1 cm luas pertama. 10 meter itu apa? Gaya. Gaya pertama. 100 cm. Luas penambah. Luas kedua. Paham nggak? Ada yang apa kan? Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Kamu baca dulu. Tulisannya, ya. Coba baca dulu. Apa itu? Sudah dibaca? Sudah dibaca? Sudah dibaca lagi? Sudah dibaca semua? Bu kasih waktu kalian ya. Alat bahannya sudah dibawa semua dah? Bawa ya? Bawa dua? Bawa tiga? Bawa empat? Bawa lima? Bawa enam? Ya oke, silakan kalian ya. Kerjakan sesuai dengan lembar kerja kalian.
Saya Bahar Diansyah. Langsung aja, sebelumnya kalau misalnya kita mau menjawab pertanyaan ini, tentunya kita bakal mencari tahu materi tentang fluid statis dengan memperagakan suntikan. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini merupakan salah satu prinsip hukum Pascal, karena hukum Pascal itu berbunyi ketika sebuah tekanan berada pada suntikan satu lagi, maka semua zat cair akan berpindah pada suntikan yang lain, sehingga zat itu mengalami perpindahan tanpa suatu pengurangan apapun. Maka dari itu, bisa disimpulkan kalau pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita jawab. Jawabannya, maka zat air yang ada pada suntikan tersebut berpindah ke suntikan berikutnya, sehingga beban yang ada di suntikan berikutnya akan naik ke atas. Teman-teman juga bisa lihat dari tadi. Coba ulangi sekali lagi. Maka berpindah. Teman-teman juga bisa mempraktekkan ini di rumah. Yang kedua, berdasarkan pengolahan data di atas, bagaimanakah nilai tekanan pada masing-masing suntikan? Tentu berbeda. Dari hasil lebarnya saja, dari suntikan kecil hingga suntikan besar itu berbeda, teman-teman. Di mana kita menggunakan yang kecil 4 mm, sedangkan yang besar 10 mm. Maka nilai-nilainya akan berbeda. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Dimas. Nah, untuk kesimpulan yang telah kami lakukan, berdasarkan hasil percobaan di atas, bagaimanakah kondisi tekanan fluida dalam wadah tertutup? Jadi, apabila tekanan diberikan kepada fluida memenuhi sebuah ruangan tertutup, maka tekanan 1 diteruskan ke fluida ke segala arah tanpa mengalami suatu kekurangan. Baik teman-teman semua, ini dari kelompok 2. Presentasi telah selesai, maka kami memberikan sesi pertanyaan kepada teman-teman. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan. Nah, Suntikan satunya, maka beban atau bobot yang ada di atas suntikan satunya akan terangkat naik ke atas. Bisa kita lihat seperti di mobil atau di lainnya. perhatikan ya. Kamu lihat hasil kamu sama tidak dengan hasil kelompok 2. Coba perhatikan. Coba ada besar ya? Itu besar. Nah, biar lebih jelas. Nah, sip. Oke. Dari waktu oleh Ibu Dwi, kita mendapatkan hasilnya mengenai pertanyaan yang pertama, yakni apa yang terjadi ketika salah satu suntikan ditekan ke bawah. Seperti ini. Nah, kita angkat dulu. Nah, kita suntik tekan ke bawah. Coba perhatikan ya setiap kelompok. Nah, di sini jawabannya. Ketika salah satu suntikan ditekan ke bawah, tekanan yang diberikan pada fluida dalam suntikan akan merambat ke seluruh isi suntikan sesuai dengan hukum Pascal. Suntikan yang sebelah kiri, hal ini dapat memaksa cairan dalam suntikan untuk keluar melalui selang. Selang tersebut, prinsip ini memanfaatkan distribusi tekanan yang merata dalam fluida, memungkinkan penyuntikan yang kontrol dan efektif. Dengan menghitung gaya berat pada masing-masing suntikan, di mana diawali dengan suntikan besar, yaitu 1 kg dikali 9,8 sama dengan 9,8 cm. Untuk suntikan kecil, itu setengah dari suntikan besar. Jadi kalau misalnya 1 kg, maka setengahnya yaitu 0,5 gram. Oke, suntikan kecil 0,5 dikalikan 9,8 hasilnya 4,9 cm. Ada yang sama dengan kelompok 2 hasilnya? Yang kelompok 2 pakai berapa mili suntikan besarnya? Berapa? 10. Suntikan kecil itu dalam hitungan merupakan beberapa hasilnya dihasilkan yaitu 2 mm. Untuk diameter suntikan besar itu 4 mm. Lanjut ke pengolahan data, menghitung luas penampang suntikan. Menghitung luas penampang suntikan, kami menghasilkan suntikan besar itu sebesar 4 cm. Lalu untuk suntikan kecil itu sekitar 10 cm. Dengan menghitung gaya berat pada masing-masing suntikan, di mana diawali dengan suntikan besar, yaitu 1 kg dikali. Nah, di sini kita tekankan dari suntikan besar ke suntikan kecil. Nah,
dengan bebannya yaitu dari mobil yang kita anggap 1 kilogram. Nah, dari sini karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston atau suntikan di sebelah kanan ke arah atas. Nah, setelah ditekan, penampang di suntikan besar yaitu 7 cc dan penampang di suntikan kecil yaitu 10,5 cc. Selanjutnya Selanjutnya menghitung daya berat pada masing-masing. Saya Dimas Chandra Kusuma, jadi saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara pompa hidrolik dengan hukum Pascal? Ya, Terima kasih. baiklah. Oke, sebelumnya akan dijawab oleh teman kita yaitu Naja Ramayati. Kepada Naja